Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman bertambah sehat selalu, bertambah semangat lagi, dan semakin sehat lagi insya Allah, amin Allahumma amin. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube Kang Sunandi. Baik teman-teman, dengan kali ini saya akan memberikan salah satu tema buat teman-teman ya, untuk seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis teman-teman, yaitu tema saya untuk kali ini saya bikin tidak perlu khawatir lagi tentang pikiran negatif. Jadi untuk teman-teman yang penderita asam lambung gut anestetik psikomatis, jadi nggak usah khawatir lagi tentang pikiran-pikiran yang negatif. Jadi teman-teman harus bisa mencerna, harus bisa menyesuaikan dan bisa mengambil alih dan menjalankan metode-metodenya agar teman-teman bisa terlepas daripada asam lambung gut anestetik psikomatis. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya dimulai penjelasan-penjelasan bagaimana caranya untuk menerapkan atau membuang pikiran-pikiran negatif teman-teman, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Semakin banyak subscribe, semakin berkembang agar video-video saya terus berkembang, dan kalau sudah berkembang teman-teman, yang itu juga memberikan semangat untuk saya pribadi untuk memberikan seputaran asam lambung gut anestetik psikomatis untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, dengan adanya video-video saya, dengan adanya channel-channel saya, itu mudah-mudahan menjadi wasilah jalan buat teman-teman yang merasakan asam lambung gut anestetik psikomatis jadi sembuh, apalagi sampai benar-benar sembuh total, amin Allahumma amin. Dan paling minimal juga teman-teman ya setidaknya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan di rumah, yang merasakan sekian puluh sensasi, sekian sensasi, dan mudah-mudahan ini menjadikan jalan wasilah untuk teman-teman agar cepat bangkit dan sembuh untuk melawan mental gadungan dan untuk melawan pergi daripada pikiran setan. Baik teman-teman, jangan di skip video-videonya teman-teman, biar teman-teman tidak gagal paham, tidak gagal fokus juga teman-teman ya. Untuk penjelasan seputar asam lambung gut anestetik psikomatis yang berjudul yaitu tidak perlu khawatir lagi tentang tentang pikiran negatif yang datang kepada kita untuk penderita asam lambung gut anestetik psikomatis. Baik teman-teman, tentang pola pikir ketika, soalnya begini teman-teman, penderita asam lambung gut anestetik psikomatis itu nggak jauh daripada psikomatis, anxiety, dan disorder teman-teman. Nah, bisanya terjadi semuanya itu karena ada dari pola pikir kita yang negatif. Kenapa saya mengambil tema tidak perlu khawatir lagi tentang pikiran-pikiran negatif yang datang kepada kita teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengalihkan. Begini teman-teman, kalau pikiran negatif itu datang kepada kita, itu kita nggak bisa membuangnya, kita nggak bisa seolah-olah kita menyingkirkannya begitu saja, nggak bisa teman-teman. Jadi hanya mengalihkannya saja teman-teman. Contoh begini teman-teman, kalau ibaratnya pikiran negatif itu datang, itu sama dengan seperti kayak ombak laut. Kalau kita ingin meratakan ombak laut itu saya nggak bisa. Dan seandainya kita jalan di perahu pun, kalau pengen supaya tenang seperti kayak di mobil juga nggak bisa. Gitu, karena sudah alam teman-teman, sudah alam. Jadi hanya saja mengalihkan, kita ngikutin aja. Ketika pikiran datang itu kita ngikutin, tapi jangan dinikmatin teman-teman, kita abaikan. Gitu, karena kita punya tujuannya apa? Tujuan kita untuk sembuh teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat untuk hal-hal seperti ini. Contoh begini, untuk penderita asam lambung gut anestetik psikomatis teman-teman ya, itu dulu saya pengalaman, karena saya berceritakan tentang seperti ini, tentang seputar asam lambung gut anestetik psikomatis itu bukan berarti saya itu ahli, bukan berarti saya dokter, bukan ahli, saya itu ahli hipnoterapi ataupun ahli psikolog, bukan, atau apalagi ahli-ahli obatan atau ahli obat-obatan ataupun ahli herbal, bukan. Saya ini bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya, karena dulu saya juga pernah konsultasi gitu teman-teman. Jadi saya berbagi pengalaman saya berdasarkan dengan memang benar-benar pengalaman-pengalaman saya untuk teman-teman, agar teman-teman cepat pulih, cepat sehat lagi gitu teman-teman. Nah, untuk seputar asam lambung gut anestetik psikomatis, ketika pikiran itu datang, karena orang yang punya penyakit ataupun asam lambung ataupun gut anestetik psikomatis teman-teman, itu lebih identik, lebih dominan untuk berpikir-pikiran yang dikatakan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk yang sebelum terjadi kita sudah dipikirin terlebih dahulu. Itu saya dulu teman-teman. Nah, ketika pikiran itu datang, contoh, karena pola pikir kita dikuasai dengan sensasi teman-teman. Walaupun kita lagi senang-senang, sudah nggak ada sensasi, tiba-tiba sensasi ada, blong, itu tiba-tiba ambruk, jatuh teman-teman. Waduh, ini gua kenapa lagi? Waduh, gua kenapa lagi? Selalu seperti itu. Padahal itu nggak masalah teman-teman. Ingat loh ya, untuk penderita asam lambung gut anestetik psikomatis, bukan berarti bukan penyakit berbahaya dan juga tidak membahayakan teman-teman. Hanya sensasinya memang mengganggu dan memang sangat horor, yaitu membuat pikiran kita seketika jatuh.
dari udah pemulihan 90% dari jatuh dan sebagainya, punya down lagi, tapi nggak masalah. Saya juga dulu di fase 95% itu juga ketika sensasi muncul itu ada, tapi jarang, akhirnya sampai hilang sendiri. Ternyata mudah sangat untuk mengalihkan pikiran negatif. Contoh, karena sensitif pikiran ini teman-teman. Kita lagi enak-enak, lagi masa pemulihan, tiba-tiba ada yang ngomong, loh Kang, sekarang kok kurusan banget, langsung tiba-tiba, aduh. Tuh, ada orang yang bilang mengatakan, aduh saya kurus, Kang kenapa kok kurus sekarang, kok kurus ya, plak, itu langsung seketika tiba-tiba down, jatuh, udah nggak enak makan, nggak enak tidur, cemasnya ada, perasaan gundah gulana, udah pokoknya udah nggak enak-enak, pokoknya dah keringet dingin keluar semua, langsung pikirin yang enggak tuh, pikirin langsung keluar yang enggak tuh. Nah, pikiran itu teman-teman, kita nggak bisa menolak yang teman-teman. Itu karena saking cerdasnya otak kita teman-teman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pola pikir yang sehat teman-teman. Ketika pikiran itu datang, kita nggak bisa selayaknya seperti kita melawan badai, layaknya kita seolah-olah melawan arus, nggak bisa teman-teman. Kita ikutin arus, nggak bisa kita melawan arus. Ikutin arus tapi dialihkan masa bodoh. Kenapa kita nggak bisa pergi-pergi? Contohnya begini, kalau kita melihat sesuatu kepada fokus lah ya, kita melihat pandangan ke sana, tapi yang dipandang itu ada satu benda yang dipandang. Contoh korek ini teman-teman ya, ini korek ini. Saya melihat korek ini, saya terfokus oleh korek ini, tapi pandangan yang di luar sananya teman-teman, yang jauh daripada korek ini semuanya buram, nggak saya pandang. Terus saja begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya memandang korek ini teman-teman, terus ada pandangan di luar di selain korek itu juga saya udah abaikan, saya fokus. Nah, kesalahan kita teman-teman, ya contohnya begini aja teman-teman. Karena kesalahan kita itu ketika kita berpikir tentang mau sembuh, muncul 1-2 sensasi, fokusnya kita kemana? Ke sensasi ini. Nah, sensasi ini datang muncul, akhirnya ada namanya disorder teman-teman. Nah, disorder ini menjerumuskan kita tentang, waduh jangan-jangan saya nih mendekati M, jangan-jangan saya nih mau pingsan. Dia tertuju seperti itu terus teman-teman. Nah, ini kita nggak dikatakan bisa mengabaikan. Cara mengabaikannya masa bodoh. Ketika saya datang, aduh saya datang dulu, ini pengalaman saya begini, aduh Bismillah, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan terjadi apa. Saya juga sehat dan saya juga akan baik-baik saja dan saya juga aman dan tidak akan terjadi apa-apa. Saya sehat, saya alihkan untuk menggerakkan, alihkan entah itu pakai apa namanya ya terserah lah, mau joget begini nggak apa-apa, pengen dialihkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terserah. Pengen la ilaha illallah Muhammad Rasul, terserah. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim, terserah gitu. Intinya gimana caranya agar teman-teman bisa mengalihkan pola pikir tersebut. Jadi jangan cemas teman-teman, jangan pernah takut teman-teman. Kita harus bersyukur, kita dikasih otak, dikasih pikiran yang sangat cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan kita. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ketika itu datang, kita nggak bisa menolaknya teman-teman, nggak bisa menolak langsung, aduh ini saya harus menolak, nggak bisa teman-teman. Kita harus sama-sama dengan melawan arus. Nah, ketika pikiran itu datang, kita ikutin teman-teman, tapi jangan dinikmatin. Nah, kesalahan kita yang untuk penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis itu dinikmatin, aduh begini, diratapi, dinikmatinnya terus, semuanya akan terpuruk teman-teman. Dan itu pasti sembuh, tapi telat dan itu memperhambat pemulihan kita teman-teman. Nah, abaikan, maka saya anjurkan tetap aktivitas di pagi hari, olahraga, siangnya kita aktivitas, hindari tidur siang agar malamnya kita bisa maksimal. Gitu, penting itu teman-teman, tidur malam itu penting, sangat penting. Olahraga pagi, tidur malam itu dominan, itu lebih sangat penting untuk penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis. Itu terus dijalankan metode-metodenya dengan rutin, insya Allah itu semuanya akan jadi baal teman-teman, masa bodoh. Mana kita yang dulu yang selalu berani, yang suka mengabaikan, yang selalu cuek dan sebagainya. Ayo tunjukkan teman-teman, kita kembali seperti dikatakan mengawalin agar kita lebih hidup sehat lagi, membuang bebas pola pikir yang buruk-buruk ini teman-teman. Nah, untuk membiasakannya teman-teman ya, ketika pikiran itu datang, tolong dialihkan dengan hal-hal sekiranya yang membuat teman-teman itu lupa. Walaupun pikiran ada, jangan langsung begini teman-teman ya, jangan langsung mempunyai begini. Contoh gini teman-teman. Contoh yang punya penderita asam lambung gemuk, anestesi psikomatis itu nggak jauh dari sensasi yang horor itu, seperti kayak pusing itu kayak kepala keliengan, mata buram itu teman-teman. Itu dulu yang saya rasakan. Terus seperti jalan itu seperti kayak di perahu ombak yang dikatakan, itu jalan seperti, dan itu nyata real. Aduh, kok gini, kayak nggak enak gitu, kayak keliengan, kayak terasa mau pingsan. Nah, itu ketika sensasi itu datang, pikiran kita apa? Langsung pikiran lingkaran setan langsung tertuju.
plok, aduh jangan-jangan saya mau pingsan. Nah, fokusnya kita di situ, kesalahan kita. Duh, jangan-jangan saya mau pingsan. Duh, jangan-jangan saya mendekati M. Duh, jangan-jangan saya ini masa akhir-akhir saya. Plok, selalu seperti itu aja. Kenapa sih dibuang aja gitu loh? Pikiran seperti itu. Oh, pusing. Oh, mungkin barangkali saya kurang istirahat. Oh, pusing barangkali saya itu kurang asupan makanan yang kurang baik, karena kita orang punya penyakit asam lambung anestesia psikomatis itu pencernaannya kurang bagus. Jadi sebaik apapun makanan terkadang pencernaan kurang normal, kurang bagus, jadi wajar. Jadi asupan gizi itu kurang juga, makanya kita banyakin makan walaupun nggak terlalu banyak, tapi yang penting sering seperti itu, asupannya sering aja. Jadi berpikir yang wajar-wajar. Oh iya, saya belum sarapan. Oh iya, saya semalam tidurnya nggak nyenyak dan sebagainya. Makanya kenapa saya katakan penting istirahat malam, bangun pagi, terus olahraga pagi dan sebagainya itu penting. Kenapa? Untuk menjaga supaya tidak keliengan. Walaupun sensasi keliengan itu dulu yang saya rasakan itu sangat awet teman-teman. Tapi tenang aja, yang untuk penderita asam lambung anestesia psikomatis, apapun sensasinya tidak akan merupakan bahaya, bukan. Jadi itu aman-aman saja teman-teman. Jadi hanya nggak enak dan nggak nyaman saja. Nah, ketika sensasi itu datang, contohnya apa? Di bagian dada. Di bagian dada celekit, aduh sampai tembus belakang. Nih, orang yang punya penderita asam lambung anestesia psikomatis langsung memvonis, tuh jangan-jangan penyakit J, tuh jangan-jangan penyakit D, dan jangan-jangan penyakit begini, aduh jangan-jangan saya kena, seolah-olah kayak kena kronis, kena penyakit yang dikatakan penyakit berat. Jangan langsung memvonis ke sana. Karena yang saya rasakan dulu, pengalaman saya itu ketika dada sakit sampai balik ke belakang, itu otot bagian dada memang kebanyakan sebelah kiri, karena ada nyambung ke bagian otot katuf yang di lambung tersebut gitu teman-teman. Karena kita punya asam lambung yang selalu reflux, itu wajar teman-teman. Makanya dianjurkan olahraga pagi, terus sering push up untuk untuk mengencangkan otot bagian depan, terutama dada sebelah kiri teman-teman. Itu sebetulnya makanya penting. Jangankan orang punya asam lambung anestesia psikomatis olahraga pagi itu, orang yang sehat pun juga penting dan perlu sangat itu untuk olahraga dan butuh dengan olahraga tersebut teman. Apalagi kita yang penderita asam lambung anestesia psikomatis, istirahat paling malam jam 10 teman-teman. Terus juga bangun pagi, sholat subuh, udah mandi, udah apa, kita olahraga seger jam segini, udah jam 8 udah selesai olahraga, udah aktivitas, sudah sarapan lagi 2 kali. Dulu saya begitu teman-teman, jam 6 saya sebelum olahraga makan, jam 9 jam 10 nya saya makan lagi, terus jam 12 atau jam 1 nya saya makan lagi, jam 4 nya saya pada asar makan lagi, nanti pada maghrib kadang-kadang isya itu saya makan lagi 5 kali dalam sehari. Itu dulu teman-teman. Gitu. Saya tidak membahas apa aja saya makan teman-teman. Dulu masa bodoh teuing lah bahasanya gitu kan. Tapi saya tetap menggunakan tolak ukur. Tolak ukur dalam arti kan saya tetap melihat ukuran tidak berlebihan, jangan yang berlebihan teman-teman ya. Dan itu juga kalau kita pencernaan kita sedang tidak baik teman-teman. Tapi kalau yang baik-baik aman-aman aja kalau yang baik-baik mah. Nah, ketika sensasi itu datang, ketika pikiran itu datang, kita halau. Kita ikutin tapi kita halau, mengabaikan, bodoh amat gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita melihat salah satu korek ini, kita tertuju dengan sensasinya, kita tertuju dengan koreknya, sehingga yang lainnya diabaikan. Ya, sedangkan kita punya tujuan teman-teman. Punya tujuannya apa? Tujuan kita adalah sembuh. Tujuan kita adalah semangat harus sembuh. Jangan lihat sensasinya. Kalau lihat sensasinya, aduh jangan-jangan begini. Nah terus dia jangan-jangan kalau udah begini kapan sembuhnya? Diratapin teman-teman. Itu yang bikin memperhambat masa pemulihan kita. Kita nggak akan pergi daripada anxiety tersebut. Kita nggak akan pergi daripada psikomatis tersebut. Kita nggak akan pergi daripada disorder tersebut teman-teman. Jadi untuk penderita asam lambung anxiety psikomatis teman-teman, boleh kita ikutin sensasi itu datang, kita terima teman-teman. Terima, nggak apa-apa terima. Kita nggak bisa pergi dari situ. Terima tapi abaikan. Terima buang. Itu untuk mengalihkannya. Cari aktivitas-aktivitas yang bisa mengalihkan pola pikir negatif ini teman-teman. Nah baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, ya insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan teman semakin sehat, semakin panjang umur. Amin Allahumma amin. Begini teman-teman, ketika ada lagi teman-teman ya, langsung ketika begini nih, ada pikiran sensitif, pikiran negatif datang kepada kita nih, pikiran negatif itu datang, jangan diponis begini, tuh jangan-jangan saya mau M, tuh kan, jangan-jangan saya penyakit berat, jangan langsung memponis seperti itu, jangan teman-teman. Jadi seolah-olah kayak tidak ada harapan. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Teman-teman harus bisa membuang. Ketika saya lagi kok penyakit nggak sembuh-sembuh ya,
kok anxiety kok begini amat ya, kok sensasi begini amatnya, ala bodoh amat, karena itu yakin teman-teman, karena ini sesuatu yang dikatakan tidak berbahaya dan ini aman dan ini pasti sembuh teman-teman. Yang bikin lama kita nggak sembuh-sembuh teman-teman, kenapa? Karena kita ketergantungannya oleh dua hal, satu pada sensasi, kedua dengan pikiran yang arah-arah ke sana teman-teman. Itu jadi untuk teman-teman, mohon maaf teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, ini saya pengen berbagi untuk teman-teman tuh agar teman-teman ayo pergi daripada lingkaran setan untuk membentur melawan mental gadungan ini teman-teman. Bagaimana caranya untuk menobrak mental gadungan tersebut teman-teman? Ketika sensasi itu datang, yakini bahwa ini tidak berbahaya, jadi jangan arah ke sana, jadi jangan arah dengar. Contoh ya, kayak dulu saya mendengar suara ambulan gitu kan, itu langsung ponis, aduh langsung. Terus ada suara burung hantu, langsung memponis, itu nggak bisa, itu nggak baik. Itu contoh dulu, cukup saya aja dah, saya doang yang ngalamin seperti itu teman-teman. Ketika ada burung hantu, terus ada tanda orang yang dikatakan kata orang katanya gitu kan, waduh, terus mimpi gigi copot, langsung diponis dan sebagainya. Itu karena kita sudah memponis mitos-mitos tersebut teman-teman. Jadi ya nggak usah kita langsung terponis, diponis, memonis ataupun menentukan kepada mitos tersebut gitu. Maka timbullah pola pikir yang nggak enak, perasaan yang nggak enak, timbullah asam lambungnya naik lagi, timbul lagi sensasi lagi, begitu aja. Jadi tidak ada nilai semangatnya teman-teman, walaupun semangat itu dari keinginan kita semangat itu bagus, memang bagus, tapi di pola pikir kita tidak mau seolah-olah menstop semangat teman-teman. Itu yang bikin memperhambat. Jadi positif aja, positif dalam arti kan sensasi itu datang, pikiran itu datang, oh ya artinya semua orang tuh paham bahwa kita semuanya bakal gitu kan, tapi bukan karena sabab dengan sabab-sababnya harus memang ada sabab-sabab yang lain, bukan sabab-sabab yang kita yang kita alami, bukan teman-teman. Karena saya sudah konsultasi bahkan sampai puluhan teman-teman, insya Allah 17 kali saya bilang itu, 17 bukan puluhan, 17 kali saya konsultasi dengan spesialis penyakit dalam teman-teman. Nah di situ teman-teman saya mengatakan, dok, apakah asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu sesuatu yang bahaya? Tidak sebetulnya. Dan itu semua fix 17 dokter yang spesialis penyakit dalam, dan itu bukan dokter kaleng-kaleng, bukan dokter yang dikatakan ecek-ecek, tapi itu dokter yang dikatakan saya konsultasi, sekali konsultasi itu bayar tuh 3 juta sekali konsultasi, dan obatnya saya bayar sekali 5.000 pada waktu itu. Dan itu 17 dokter itu mengatakan bahwa asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu bukan merupakan penyakit bahaya. Dan penyakit ini tidak berbahaya, dan sebetulnya ini bukan penyakit. Kenapa? Itu gangguan psikis kita. Itu gangguan pola pikir kita. Begitu teman-teman. Makanya kenapa orang yang punya penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu dikirim atau digiringnya ke psikiater maksud saya. Nah, kenapa digiring ke sana? Karena bukan badan kita yang sakit, teman-teman. Tapi pola pikir yang kita kurang sehat, jiwa kita, psikis kita yang kurang, teman-teman. Makanya diarahkan digiring ke psikiater gitu. Kenapa nggak ke spesialis penyakit dalam? Karena ini asam lambung, padahal nggak ada kaitannya teman-teman. Kenapa harus digiring ke psikiater? Itu teman-teman. Jadi artinya teman-teman, saudara-saudara dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita punya penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu bukan berlawanan dengan penyakit, tapi kita berjuang dan melawan pola pikir kita dengan mental kita, dengan perasaan kita teman-teman. Jadi kita nggak ada kaitannya dengan penyakit dalam yang parah, jantung, otaknya begini-begini, nggak ada kaitannya. Itu kan yang berasa di kepala kelayangan, yang berasa di dada cekak-cekik, itu kan yang sensasi imbas daripada pola pikir kita yang kurang baik, yang tidak bisa dicerna. Itu yang setahu saya pengalaman teman-teman. Dan melawan itu yang masa pedihnya itu saya kurang lebih 1 tahun teman-teman, kurang lebih lah pokoknya, kayaknya nggak 1 tahun lebih saya itu melawan, karena pola pikir itu contohnya begini teman-teman ya, kita nih bahasanya apa ya, kita kalau pergi ke tempat yang serem gitu, ataupun ke tempat yang dikatakan mau diinterview gitu kan, mau interview, kita kan takutnya diinterogasi gitu kan, sudah padahal nggak apa-apa diinterogasi, tanya jawab A, B, C, D gitu aja, TikTok aja bahasanya gitu, tanya jawab. Tapi kenapa kita keringet, takut, cemas? Lah itu anxiety teman-teman. Jadi anxiety memang nggak bisa hilang, hanya bisa dialihkan teman-teman, seperti itu. Nah kalau anxiety hilang, kita berarti macam dong bahasanya begitu kan ya. Jadi begini teman-teman yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah caranya untuk mengalihkan pola pikir kita yang baik teman-teman.
cara mengalihkan pola pikir yang baik, karena sesuai dengan tema, yaitu tidak perlu khawatir lagi tentang pikiran negatif. Karena kita harus bisa mengalihkan pikiran kita, bukan dibuang tapi mengalihkan. Sensasi itu datang, kita ikutin teman-teman, tapi setelah itu kita abaikan, kita ikutin pelan-pelan, kita bawa, terima dulu sensasi itu, tapi kita buang pelan-pelan. Kita terima dulu tapi kita buang pelan-pelan, terima lagi. Ada sensasi sakit di bagian dada, terima dulu sambil ya Allah, astagfirullahaladzim, saya sembuh, saya nggak apa-apa, ini hanya sensasi, aman kok. Jangan langsung ingatnya kok penyakit berat, kok penyakit kronis, kok mendekati M, bahasa jangan. Jadi terima dulu, terbuang, terima lagi, oh nggak apa-apa, cuek lah. Begitu lo, kenapa? Nyatanya, dan coba bayangkan dulu kita pertama kali terkena asam lambung berat, anestesi psikomatis, bagaimana rasanya dulu? Seran, pikiran udah nggak enak, udah les-lesan. Ini serba kayak, aduh saya mau M nih, kayak seolah-olah mau M dan nggak enak. Tuh dulu, kenapa kita sekarang ketakutan? Karena kita punya trauma dulu. Punya trauma, akhirnya kita timbullah psikomatis, timbullah anxiety, timbullah disorder gitu teman-teman. Jadi itu wajar. Nah sekarang kita bagaimana caranya membuang disorder ini, membuang psikomatis ini. Nah untuk membawa anxiety ini, membawa yang positif anxiety-nya teman-teman, bukan yang negatif gitu kan. Jadi ketika sensasi datang, terima dulu, terima, oh iya, tapi abaikan, nggak apa-apa. Kayak kita nih contohnya, pusing sedikit, oh udah nggak apa-apa, abaikan. Jadi ketika keliangan datang, ketika pusing datang itu, aduh jangan-jangan saya mau pisah, jangan ke situ. Oh iya nggak apa-apa, saya kuat kok, bisa nggak sugestiin otak kita yang sebelah kanan, saya bisa kuat, saya masih bisa kuat, bisa, saya pasti kuat, dan saya tidak akan terjadi apa-apa, insya Allah, saya bilang gitu. Ketika ada kabar yang nggak enak mendengar, aduh gini, jangan dikait-kaitkan dengan diri kita sendiri. Ingat, ketika kita menerima kabar, jangan pernah mengkait-kaitkan, dihubung-hubungkan dengan kita sendiri. Ada yang takut di sini mendengar suara ambulan, ketika datang, jangan mengkaitkan itu dengan pola pikir kita, jangan mengkaitkan itu tentang sama diri kita. Ketika kita mendengar suara burung hantu ataupun burung orang yang tanda-tanda yang mendekati M, jangan dikait-kaitkan dengan pola pikir kita, jangan dikait-kaitkan dengan kita sendiri. Kita ya kita sehat gitu. Dia yang sakit, kita yang sehat. Kita hanya perlu semangat, hanya tidak perlu overthinking. Nah, jangan lebay, jangan berlebih seperti itu kan. Karena walaupun dikatakan orang penderita sama membuat anxiety psikomatis itu gampang overthinking gitu kan. Lebay dibilangnya begitu. Itu dulu saya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut teman-teman untuk untuk melawan mental gadungan dan untuk melawan mental kalengan agar kita pergi daripada lingkaran setan. Begitu teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun teman-teman berada. Jadi yang punya penderita asam lambung berat anxiety psikomatis, ketika datang pikiran negatif, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Ketika sensasi itu datang, alihkan pola pikir yang dikatakan berlebihan, bodoh amat. Pokoknya datang sensasi, oh ya kita terima. Udah, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit berat, jangan dikait-kaitkan dengan kematian, jangan, karena ini tidak ada hubungannya teman-temannya. Sekali lagi, jangan dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Itu hanya sensasi asam lambung berat, anxiety psikomatis. Jadi nggak perlu takut karena kita sudah bolak-balik ke rumah sakit, dicek juga semuanya normal teman-teman. Kita hanya terkena asam lambung saja, itu dulu, asam lambung saja. Aduh teman-teman, saya sudah pusing beberapa dokter, beberapa rumah sakit, ternyata asam lambung saja. Ya sudah, kita nggak ada yang perlu dikhawatir kan, nggak ada yang perlu dicemaskan. Yang penting ketika sensasi datang itu, wah sensasi biasa aja, ini biasa, sensasi terus, karena bukan dengan obat ini teman-teman, memang kita harus dilawan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Jadi ketika sensasi datang, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas, nggak usah terlalu stres, biasa saja, karena itu tidak membahayakan. Ingat ya, tidak membahayakan, itu aman-aman saja. Buang pola pikir negatif tersebut untuk melawan, mendobrak mental gadungan, mental kaleng agar kita pergi daripada lingkaran setan. Insya Allah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ujangan dan pengalaman-pengalaman saya bisa jadi manfaat untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah akan sehatkan buat teman-teman sampai pulih total. Amin Allahumma amin. Al insanul makhluk khotowanisan. Saya manusia biasa tanpa salah dan khilaf, yang mohon maafnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi, saya mohon maafnya. Barangkali salah kata, mohon maafnya. Akhir kalam, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.